Kaisar Naga Abadi Chapter 4041 Bahasa Indonesia. Bab 4041, mari kita lihat apakah saya berani. Xiao Niu menatap Lu Ming dengan ekspresi jelek. Mu Yun, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Tidak bisakah kau memikirkannya dengan kepalamu yang terjepit? Darah ini milikku. Sekarang, serahkan semua darahnya. Lu Ming berkata dengan dingin. Sungguh konyol bahwa Xiao Niu dan yang lainnya menginginkan darah roh iblisnya. Dia hanya menggunakan Xiao Niu dan yang lainnya sebagai pekerja bebas untuk mengumpulkan lebih banyak darah roh iblis sehingga dia dapat menemukan waktu untuk membunuh lebih banyak lagi. Mu Yun, kau ingin memonopoli darah roh iblis ini. Makanmu terlalu besar. Jika kita tidak mempertaruhkan nyawa kita sebelumnya, bagaimana kau bisa menghancurkan susunan besar iblis itu? Setiap orang akan mendapat bagian dari darah roh iblis ini. Sisanya akan menjadi milikmu. Xiao Niu berteriak. Aku memberimu waktu 10 napas untuk menyerahkan darah roh iblis jahat itu. Lu Ming tidak peduli dengan Xiao Niu. Tatapan dinginnya menyapu semua orang yang telah mengumpulkan darah roh iblis. Ekspresi semua orang berubah, merasakan tekanan. Jangan khawatir tentang dia. Kami sendiri yang mengumpulkannya. Mengapa kami harus memberikannya kepadanya? Istana Surgawi memiliki aturan bahwa kita tidak boleh saling membunuh. Dia tidak akan berani menyerang kita bahkan jika kita mengabaikannya. Anak sapi itu berteriak dan menatap Lu Ming dengan dingin. Ada aturan di Istana Surgawi bahwa prajurit Surgawi tidak boleh saling membunuh. Jika dia tidak menyerahkan darah roh iblis, apa yang bisa dilakukan Lu Ming padanya? Benar sekali, kami tidak akan menyerahkannya. Benar sekali, mari kita lihat apa yang berani dia lakukan. Orang-orang lain yang telah mengumpulkan darah roh iblis itu berteriak satu demi satu. Kemudian, mereka mendekati anak sapi itu dan berkumpul bersama. Darah roh iblis jahat di sini ditinggalkan oleh iblis jahat tingkat 7 ke atas dari alam Kaisar Surgawi. Bahkan ada sejumlah besar iblis jahat tingkat 9 dari alam Kaisar Surgawi. Berapa banyak poin pahala yang bisa mereka peroleh? Poin prestasi melambangkan harta dan kekayaan. Meminta mereka untuk menyerahkannya sekarang seperti memotong daging mereka dan membuat mereka berdarah. Tak tahu malu, kau benar-benar tak tahu malu. Sial, aku tak sabar melumpuhkan mereka. Anggota tim Lu Ming berteriak marah satu persatu. Mereka menggertakkan gigi dan melotot ke arah Xiao Niu dan yang lainnya. Ah, benarkah? Lu Ming bergumam. Kilatan dingin di matanya menjadi semakin intens. Formasi hebat, bangkit. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Apa? Anggota tim Lu Ming tercengang. Lu Ming akan mengaktifkan formasi pertempuran untuk menghadapi Xiao Niu dan yang lainnya. Namun, ini adalah pelanggaran terhadap aturan surgawi. Aku sudah bilang padamu untuk mengaktifkan formasi pertempuran. Apa kau tidak mengerti? Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Suara Lu Ming dingin. Aktifkan formasi pertempuran. Bangkit. Pada saat ini, semua orang mengaktifkan formasi pertempuran mereka. Cahaya pedang emas itu terang dan cemerlang, dan cahaya pedang itu menyapu langit. Mu Yun, apa yang kau lakukan? Beraninya kau, beraninya kau. Xiao Niu meraung. Suara mendesing. Seutas pedang ki emas menyapu, mencabik-cabik kehampaan dengan kecepatan yang luar biasa. Puff, puff. Di samping Xiao Niu, beberapa prajurit surgawi tidak bereaksi sebelum tubuh mereka terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri dan mati di tempat. Semua orang tercengang. Orang-orang dari tim lain tercengang. Xiao Niu juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar berani menyerang dan membunuh prajurit dewa. Seseorang harus tahu bahwa ini melanggar aturan surgawi. Melawan aturan surgawi hanya akan membawa kematian. Lu Ming benar-benar berani melakukan ini. Dia benar-benar berani melakukan ini. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Ekspresi Xiao Niu berubah. Prajurit surgawi lainnya di sampingnya juga berubah ekspresi dan menjadi pucat. Kau, beraninya kau. Xiao Niu menatap Lu Ming, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya sedikit gemetar, dan tatapan matanya tidak lagi menunjukkan ekspresi mendominasi dan percaya diri seperti sebelumnya.
Yang ada hanyalah rasa takut. Satu-satunya respon yang didapatnya hanyalah gumpalan ki pedang emas. Suara mendesing. Selain Xiao Niu, beberapa prajurit surgawi lainnya tewas di tempat. Apakah menurutmu aku berani? Lu Ming berkata dengan dingin. Plop, plop, beberapa prajurit surgawi di samping Xiao Niu berlutut di tanah dan berteriak. Kapten Penggembala Awan, mohon tunjukkan belas kasihan. Kami bersedia menyerahkan darah spiritual iblis. Kami bersedia menyerahkan semua darah spiritual iblis. Mohon ampuni nyawa kami. Dia takut. Mereka benar-benar takut. Sebelumnya, mereka mengandalkan aturan surgawi dan tidak bermoral. Mereka yakin bahwa Lu Ming tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu berani dan melanggar hukum. Dia adalah iblis. Tidak, dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Dia benar-benar mengabaikan aturan surgawi dan langsung menyerang mereka. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Tubuh Xiao Niu semakin gemetar dan dia hampir berlutut. Takut, menyesal. Sekarang, dia menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Lu Ming sangat melanggar hukum, dia tidak akan pernah merampas rampasan perang dari Lu Ming. Mu Yun, ini salah paham. Ini semua salah paham. Aku hanya membantumu mengumpulkan darah roh iblis tadi agar kau punya waktu untuk memburu iblis. Karena kau hampir selesai, aku akan memberimu darah roh iblis. Xiao Niu berkata cepat. Oh, bukan itu yang kamu katakan tadi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Itu salahku tadi. Aku dibutakan oleh lemak babi. Kau orang yang hebat, jadi tolong jangan ingat kesalahanku. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Xiao Niu berteriak. Demi bertahan hidup, dia berusaha sekuat tenaga. Dia tidak peduli lagi dengan wajahnya. Seorang pria fleksibel. Selama dia masih hidup, dia pasti akan melaporkan bahwa Lu Ming telah membunuh prajurit dewa dan memastikan bahwa Lu Ming meninggal tanpa tempat pemakaman. Aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Apa kau benar-benar berpikir aku semudah itu untuk diajak bicara? Lu Ming berkata dengan dingin. Karena dia sudah bergerak, dia tidak berniat melepaskan Xiao Niu. Pada saat ini, Xiao Niu tiba-tiba bergerak. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan meraih beberapa prajurit surgawi di sampingnya, melemparkannya ke arah Lu Ming. Kemudian, dia mundur secara fisik dan mental dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Lu Ming terus mengawasi Xiao Niu. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Bus, wus. Dalam kehampaan, sinar cahaya pedang emas mengembun dan menyerang Xiao Niu dan yang lainnya. Cahaya pedang emas itu menyebar. Meskipun kekuatannya jauh lebih lemah, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Xiao Niu dan yang lainnya. Puff! Satu demi satu, prajurit surgawi tertusuk oleh pedang ki dan terbunuh. Mu Yun, kau akan mati. Kematian yang mengerikan, kau akan mati. Kematian yang mengerikan. Xiao Niu meraung gila saat dia menggunakan seluruh tenaganya untuk melawan. Xiao Niu memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Surgawi tingkat 9, tetapi dia tidak dapat menggunakan baju besi prajurit surgawi kelas 2-nya sekarang. Dia sama sekali tidak dapat menahan cahaya pedang emas. Aduh! Cahaya pedang emas menembus dahi Xiao Niu. Dengan bunyi dentuman, tubuh Xiao Niu jatuh ke tanah dan tidak lagi bernapas. Pada titik ini, semua prajurit surgawi yang mencoba merebut darah spiritual iblis telah dibunuh oleh Lu Ming. Semua anggota tim Lu Ming tampak sangat hikmat. Lagi pula, membunuh begitu banyak prajurit surgawi melanggar aturan surgawi. Mereka sangat gugup. Namun, ada seseorang yang bahkan lebih gugup dari mereka, yaitu tim lain, serta anggota tim Xiao Niu yang belum bergerak untuk merebut darah roh iblis jahat itu. Mereka takut Lu Ming akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Orang-orang dari tim lain telah diam-diam mengaktifkan formasi pertempuran mereka. Lagi pula, hanya formasi pertempuran yang dapat menandingi formasi pertempuran Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4042 Bahasa Indonesia. Bab 4042, Rencana Malaikat. Namun, meskipun tim lain telah mengaktifkan formasi pertempuran mereka, mereka tidak percaya diri. Bahkan jika formasi pertempurannya sama, itu tetap bergantung pada kekuatan pengendali. Semakin kuat pengendali,
semakin kuat kekuatannya. Terlebih lagi, mereka belum pulih dari pertempuran sengit sebelumnya. Bahkan jika mereka mengaktifkan formasi pertempuran, mereka tidak akan sebanding dengan kelompok Luming. Anggota tim Xiao Niu yang tersisa tampak lebih buruk. Keringat dingin muncul di wajah mereka dan mereka mundur dengan tenang. Sebaiknya kalian semua tetap tinggal. Luming menatap orang-orang ini dengan dingin. Mereka segera berhenti dan tidak berani bergerak. Kapten Penggembala Awan, mungkinkah Anda benar-benar ingin membungkam saya? Kata kapten lainnya. Tidak, aku tidak ingin membunuhmu, dan aku bukan tipe orang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, jika kami membiarkanmu pergi dan menyebarkan apa yang terjadi hari ini, kami pasti akan dihukum oleh hukum surga. Kata Luming. Mata anggota tim Luming dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun Luming telah mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, ia telah menggunakan formasi pertempuran untuk membunuh Xiao Niu dan yang lainnya. Jika Istana Surgawi menyelidiki masalah ini, mereka tidak akan dapat lepas dari kesalahan. Akan sulit bagi mereka untuk tidak terlibat. Kami bersumpah demi hakikat kekuatan hidup kami bahwa kami tidak akan pernah mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Kata kapten lainnya. Benar sekali, kami akan bersumpah demi hakikat kekuatan hidup kami. Yang lainnya juga berteriak. Tentu, bagaimana dengan ini? Kamu bisa bersumpah pada sumber kehidupanmu bahwa jika kamu mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, iblis di hatimu dan jiwamu akan langsung hancur. Kata Luming. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Sumpah ini sangat berat. Jika bocor, mereka mungkin akan langsung mati karena serangan balasan. Namun dalam situasi ini, mereka hanya bisa bersumpah. Seketika itu juga orang-orang dari tim lain dan orang-orang yang ditinggalkan Xiao Niu bersumpah atas asal-usul kekuatan hidup mereka. Bisakah kita pergi sekarang? Setelah mengucapkan sumpah, pemimpin tim memandang Luming dengan hati-hati. Tentu saja, silakan. Luming tersenyum. Begitu Luming selesai berbicara, orang-orang itu menggerakkan tubuh mereka dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, hanya tim Luming yang tersisa di tempat kejadian. Semuanya, saya rasa kita perlu bersumpah atas sumber kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak percaya pada kalian. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kehidupan kita. Tatapan Luming menyapu semua anggota. Benar sekali, Kapten benar. Aku pun berpikir begitu. Ya, demi keamanan saja, bersumpah. Anggota tim Luming sepenuhnya setuju. Sekarang, mereka semua berada di perahu yang sama. Jika ada yang membocorkan informasi ini, mereka semua akan mati. Tentu saja, mereka semua sepakat untuk bersumpah bersama. Seketika itu juga, Luming menjadi orang pertama yang mengucapkan sumpah, diikuti oleh yang lainnya. Setelah semua orang mengucapkan sumpah, Luming tersenyum dan berkata, semua orang adalah saudaraku, Gembala Awan, saudara hidup dan mati. Kita akan berbagi berkat di masa depan. Sekarang, mari kita mulai mengumpulkan darah roh iblis jahat. Ketika kita kembali, kita akan membagikannya sesuai dengan kontribusi kita. Bagus, haha, banyak sekali darah roh iblis jahat. Kurasa itu bisa ditukar dengan banyak poin prestasi. Pasti banyak sekali. Asyik sekali bisa nongkrong bareng Kapten Cloud Herder. Mendengar nama darah roh iblis itu, suasana hati semua orang menjadi bergairah lagi, lalu mereka mulai mengumpulkan darah roh itu. Tentu saja, Luming dan yang lainnya juga telah mengumpulkan darah roh iblis di tubuh Xiao Niu dan yang lainnya. Mereka telah digunakan sebagai tenaga kerja gratis untuk sekali dan bahkan telah kehilangan nyawa mereka. Setelah menyimpan semua darah roh iblis jahat, mereka membakar tubuh Xiao Niu dan yang lainnya, mengubah mereka menjadi abu. Bagaimanapun, Xiao Niu dan yang lainnya terbunuh oleh formasi pertempuran mereka. Jika petinggi Istana Surgawi datang untuk memeriksa, kemungkinan besar mereka akan dapat melihatnya. Oleh karena itu, menghancurkan mayat-mayat dan menghapus jejak adalah cara terbaik. Lagi pula, orang-orang di Istana Surgawi akan menjadi santapan bagi para iblis setelah mereka terbunuh. Hanya sedikit yang bisa membiarkan mayat mereka tetap utuh. Setelah menyelesaikan segalanya, Luming dan yang lainnya meninggalkan tempat itu. Namun,
mereka tidak punya rencana untuk kembali ke kota nantian untuk saat ini. Sebelumnya, setidaknya setengah dari iblis jahat itu telah melarikan diri dan tersebar di seluruh jajaran Gunung Delapan Ular. Sekarang, iblis-iblis jahat ini seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Akan sangat disayangkan jika mereka tidak ditangani. Dengan adanya Dandan, tidaklah sulit untuk menemukan setan jahat ini. Pada periode waktu berikutnya, mereka akan tinggal di 8 pegunungan ular dan memburu setan. Dengan adanya Dandan, sekalipun setan-setan jahat bersembunyi di bawah tanah, mereka tetap dapat ditemukan dan diburu. Sebulan kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kota nantian dengan hasil panen yang melimpah. Benar saja, setelah mereka kembali ke kota nantian, para petinggi istana surgawi tidak mencari masalah dengan mereka. Jelas, fakta bahwa mereka telah membunuh Xiao Niu dan yang lainnya belum bocor. Sebenarnya, wajar saja jika beberapa prajurit surgawi gugur dalam pertempuran melawan iblis. Namun, kali ini terlalu banyak prajurit surgawi yang gugur di pegunungan 8 ular. Oleh karena itu, beberapa orang masih bertanya kepada Lu Ming dan yang lainnya tentang proses pembentukan pegunungan 8 ular. Mereka mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, mereka tidak mengatakan bahwa mereka telah membunuh Xiao Niu dan yang lainnya. Hanya dikatakan bahwa Xiao Niu dan yang lainnya dibunuh oleh iblis jahat saat mereka melawannya. Bagaimanapun juga, di jajaran Gunung Iblis 8 Ular, jumlah prajurit surgawi yang dibunuh oleh iblis tidaklah sedikit, jadi tidak masalah jika sapi kecil dan yang lainnya terbunuh. Aku tidak menyangka bahwa pegunungan Iblis 8 Ular benar-benar akan melahirkan Kaisar Iblis. Itu semua karena kelalaian kita. Mu Yun, kalian melakukannya dengan baik. Beberapa jenderal dewa menyalahkan diri mereka sendiri untuk sementara waktu dan kemudian memuji Lu Ming. Masalah ini sudah berakhir. Setelah itu, tim Lu Ming membagikan darah roh iblis sesuai dengan aturan pembagian istana surgawi. Semua orang mendapatkan hasil panen yang baik, dan mereka semua berseri-seri karena gembira. Di kota nantian, seseorang tidak dapat menukar darah spiritual iblis dengan poin prestasi. Hanya dengan kembali ke kota Dreamsky dan menuju ke sumur prestasi, seseorang dapat menukarnya dengan prestasi. Akan tetapi, selama dia memiliki darah spiritual iblis, bukankah hanya masalah waktu sebelum dia menukarnya dengan poin prestasi? Di seberang tembok kota, di sebuah aula besar, beberapa orang sedang berdiskusi. Orang-orang ini semuanya adalah ahli dari ras malaikat. Bahwa Mu Yun akhirnya pergi memburu iblis jahat. Waktu kematiannya telah tiba. Seorang malaikat laki-laki berkata dengan dingin. Dia pengecut. Sebelumnya, dia pergi ke daerah tingkat 2, pegunungan 8 ular. Aku menerima kabar bahwa dia harus pergi ke daerah tingkat 3, Pulau Bintang Iblis, lain kali. Kata malaikat lainnya, bagus. Kalau begitu, Pulau Bintang Iblis akan menjadi tanggal kematiannya. Rafael berkata dengan dingin. Mereka tidak menyerah dalam berurusan dengan Lu Ming selama kurun waktu ini. Akan tetapi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa di kota Dreamsky karena aturan surgawi. Tetapi di sini, mereka harus keluar dan memburu setan jahat, jadi inilah kesempatan mereka. Bagaimana kita melakukannya? Apakah kita melakukannya secara langsung? Jika berita itu tersebar, itu akan buruk bagi kita. Bagaimanapun, itu melanggar aturan surgawi. Kata malaikat muda lainnya, di alam semesta yang gelap, berapa banyak orang yang melanggar aturan surgawi dan membunuh. Selama tidak ada bukti yang tertinggal, para petinggi akan menutup mata terhadapnya. Kata Rafael, memang benar demikian. Bagaimanapun, para prajurit surgawi ini berasal dari ras yang berbeda. Wajar saja jika mereka saling menyimpan dendam. Meskipun ada aturan surgawi, saling membunuh dalam kegelapan tetap tidak dapat dihindari. Kaisar Naga Abadi Chapter 4043 Bahasa Indonesia. Bab 4043, Segel Domain Prajurit Terlarang. Oleh karena itu, selama hal itu tidak terjadi di kota Dreamsky atau kota nantian, dan tidak ada bukti jelas yang tertinggal, petinggi istana surgawi akan menutup mata terhadap hal itu. Asal mereka melakukannya dengan bersih, mereka akan baik-baik saja. Mungkin memang begitu,
Tetapi jika ada cara yang lebih baik, mengapa tidak menggunakannya? Kata salah satu malaikat perempuan itu. Maksudmu, ras roh gelap. Kata Rafael. Tidak buruk. Malaikat perempuan itu mengangguk. Itu bagus. Biarkan orang-orang dari Spirit of Nine Yin mengambil tindakan. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Rafael mengangguk. Ras roh gelap adalah ras yang kuat dalam daftar 10.000 ras di tanah yang tidak tercemar. Ras ini terkenal di alam semesta yang tidak tercemar karena mereka suka membunuh orang. Selain itu, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota ras ini adalah pembunuh bayaran kelas atas. Di alam semesta, banyak ras ingin membasmi ras jiwa gelap. Namun, pendukung ras jiwa gelap adalah ras iblis, salah satu dari 10 ras teratas. Terlebih lagi, ada rumor bahwa banyak ahli klan jiwa gelap diam-diam bekerja untuk istana surgawi. Oleh karena itu, meskipun banyak ras ingin memusnahkan klan jiwa gelap, mereka memiliki hati tetapi tidak memiliki keberanian. Sekaranglah waktunya yang tepat untuk menemukan orang-orang dari roh 9 yin untuk membunuh Luming. Para malaikat berdiskusi sebentar lagi, lalu Lafayette berangkat bersama beberapa orang. Di sebuah bangunan yang sangat terpencil di kota Nantian, Lafayette melihat seorang lelaki tua dengan roh 9 yin. Mata lelaki tua itu dipenuhi aura dingin dan membunuh. Malaikat, ini benar-benar langka. Mengapa kalian datang untuk mencari orang tua ini? Kata roh tua 9 yin. Suaranya dingin dan menyeramkan. Aku mencari kalian untuk membunuh seseorang. Kata Rafael. Oh, bunuh siapa? Roh tua 9 yin bertanya. Tembok kota nomor 33, seorang prajurit surgawi kelas 2 bernama Muyun. Kata Rafael. Prajurit surgawi kelas 2 pastilah kaptennya. Dia memiliki timnya sendiri dan dapat membentuk formasi pertempuran. Dia tidak mudah dihadapi. Roh tua 9 yin mengerutkan kening. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh sebuah tim sangatlah kuat. Jika seseorang ingin membunuh orang seperti itu, mereka harus mengirimkan eksistensi di alam tirk surgawi. Namun, di kota Nantian, Kaisar Surgawi memiliki misi Kaisar Surgawi. Selain itu, Kaisar Surgawi biasanya menuju ke daerah tingkat tinggi. Peluang untuk berada di daerah yang sama dengan prajurit surgawi kelas 2 terlalu rendah. Kamu tidak perlu khawatir tentang formasi pertempuran musuh. Kita sudah punya cara untuk menghadapinya. Selama kita menyuap salah satu anggota timnya, formasi pertempurannya akan sulit berhasil jika salah satu dari mereka tidak bekerja sama. Kata Rafael. Roh tua dari 9 yin itu berpikir keras. Dia merenung sejenak sebelum berkata, apakah kamu punya informasi terperinci tentang penggembala awan? Coba aku lihat. Tentu saja bisa. Ya, Lafayette mengangguk. Sebuah jimat giok muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada lelaki tua berjiwa 9 yin. Para anggota ras malaikat telah mempersiapkan diri dengan baik dan telah mengumpulkan banyak informasi tentang Luming. Roh tua dari 9 yin mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ekspresinya langsung berubah. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang mengendalikan 2 senjata pembunuh yang hebat. Kekuatannya luar biasa, dan dia juga memiliki senjata surgawi dan baju besi kelas 2. Orang seperti itu sangat sulit dibunuh. Kata roh tua 9 yin. Rafael mendengus dingin di dalam hatinya. Dia tahu bahwa roh tua 9 yin itu ragu-ragu karena dia ingin menaikkan harganya. Mudah untuk menghadapi senjata pembunuh hebat dan baju besi prajurit surgawi kelas 2 miliknya. Kami akan memberikan segel wilayah prajurit terlarang untuk membuat senjata pembunuh hebat dan baju besi prajurit surgawi kelas 2 miliknya tidak efektif. Pada saat itu, dia akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Kata Rafael, kamu bahkan rela mencabut segel domain pembatasan prajurit. Aku benar-benar tidak tahu seberapa besar Mu Yun telah menyinggungmu, hehe. Roh tua 9 yin tertawa jahat dan memperlihatkan sedikit keterkejutan. Baiklah, kamu mau ambil atau tidak? Kalau tidak, kita cari saja orang lain. Kata Rafael, ya, tentu saja kami akan menerimanya. Sebuah suara terdengar. Orang yang berbicara bukanlah roh tua dari 9 yin, tetapi orang lain. Seorang pemuda muncul di ruangan itu.
Dia adalah roh muda dari 9 Yin. Pupil mata Lafayette dan yang lainnya mengecil tajam. Mereka tidak menyadari kapan roh muda 9 Yin ini masuk. Dark Star, kamu Dark Star. Kamu juga datang ke kota nantian. Lalu, seolah-olah dia telah mengenali roh muda 9 Yin, dia berseru kaget. Nama pemuda ini adalah Bintang Gelap, dan dia adalah ahli kebanggaan surga yang sangat terkenal. Itu karena orang ini juga merupakan kandidat untuk peran ajaib alam semesta. Meskipun dia masih muda, kekuatannya sangat aneh. Coba aku lihat. Dark Star mengulurkan tangannya dan mengambil jimat giok dari tangan roh tua Nine Yin. Setelah memindainya dengan indera surgawinya, ekspresi tertarik muncul di wajahnya. Seorang jenius yang tak tertandingi. Bagus, sangat bagus. Aku, Ping Seng, suka membunuh para jenius. Aku akan menerima misi ini. Tinggalkan segel wilayah prajurit terlarang itu. Kata Dark Star. Baiklah. Raphael mengangguk dan menunjukkan ekspresi bahagia. Dengan bantuan Dark Star, satu-satunya nasib Lu Ming adalah kematian. Namun, jangan lengah. Selain Mu Yun, dia memiliki beberapa rekan lainnya yang juga sangat kuat. Salah satunya adalah kebanggaan klan kura-kura Dewa Dunia, dan yang lainnya adalah Putri Peri Ling Yuwei. Raphael juga memperkenalkan Dandan dan Ling Yuwei secara rinci. Jangan khawatir tentang itu. Kita punya cara kita sendiri. Mereka akan pergi ke Pulau Bintang Iblis berikutnya, kan? Aku di dinding 55, bukan Pulau Bintang Iblis. Untuk ini, aku butuh ras malaikatmu untuk bergerak. Kata Dark Star. Jangan khawatir, kami akan melakukan pengaturan yang diperlukan. Kami telah menyediakan begitu banyak hal, jadi saya harap Anda dapat berhasil dalam satu kali percobaan. Kata Raphael. Demi membunuh Lu Ming, mereka telah mengerahkan banyak tenaga. Mereka bahkan telah mencabut segel wilayah terlarang prajurit. Namun, Lu Ming memiliki senjata pemusnah massal dan baju besi prajurit surgawi kelas 2. Tidak ada cara lain. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan membahas rincian spesifik. Kemudian, Lafayette pergi. Seorang jenius yang tak tertandingi. Hehe, jadilah batu loncatanku, jadilah assassin jiwa gelapku. Dark Star mencibir dan matanya menampakkan ekspresi penuh harap. Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kota nantian. Setelah beristirahat sekitar 7 hari, mereka menerima perintah baru. Kali ini, target mereka adalah wilayah tingkat ketiga, Pulau Bintang Iblis. Pulau Bintang Iblis adalah wilayah tingkat 3. Tentu saja, itu jauh lebih berbahaya daripada wilayah tingkat 2. Oleh karena itu, semua anggota tembok kota nomor 33 diberangkatkan. Selain itu, para ahli dari bagian lain tembok kota juga diberangkatkan. Selain itu, letnan prajurit surgawi kelas 1 dari setiap bagian tembok kota juga akan secara pribadi pergi untuk menjaga benteng. Sebagian besar prajurit surgawi kelas 1 adalah pembesar surgawi. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak memiliki kultivasi di alam tirk surgawi tetapi telah mengumpulkan cukup banyak poin prestasi. Namun, mereka adalah minoritas dan mereka semua adalah jenius tingkat atas. Prajurit surgawi kelas 1 dari tembok kota No. 33, Liu Daneng, adalah seorang ahli di alam tirk surgawi. Ada iblis tingkat kaisar iblis di wilayah tingkat 3. Oleh karena itu, Kaisar Dewa menuju ke sana untuk menghadapi Kaisar Iblis ini. Sedangkan untuk iblis yang berada di bawah pangkat penguasa iblis, dia akan menyerahkannya pada Lu Ming dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4044 Bahasa Indonesia. Bab 4044, Perburuan Iblis di Pulau Bintang Iblis. Pulau Bintang Iblis adalah wilayah tingkat 3, jadi tidak diragukan lagi lebih berbahaya. Ada banyak iblis di dalamnya, dan jumlah iblis di atas alam kaisar surgawi tingkat 7 tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada pegunungan 8 ular. Terlebih lagi, medan Pulau Bintang Iblis benar-benar berbeda dari jajaran gunung 8 ular. Danau ini sangat besar dan tak terbatas. Ada banyak pulau di danau ini, seperti bintang-bintang yang menghiasi alam semesta, sehingga disebut Pulau Setan yang berbintang. Pada hari ini, sekelompok besar prajurit surgawi turun ke batas luar Pulau Bintang Iblis. Dari kejauhan,
orang tidak dapat melihat ujungnya sama sekali. Danau ini terlalu luas. Lu Ming dan yang lainnya ada di antara kelompok prajurit dewa ini. Orang-orang dari tembok kota nomor 33 semuanya ada di sini. Bukan hanya tembok kota ke-33, ada juga sejumlah orang dari bagian lain tembok kota. Setelah memasuki Pulau Bintang Iblis, kamu harus berhati-hati. Kamu harus membentuk formasi pertempuran untuk melawan musuh. Selain itu, iblis di wilayah kelas 3 agak berbeda dari wilayah kelas 2. Beberapa iblis tidak dapat diukur dari basis kultivasi mereka. Beberapa iblis memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Misalnya, beberapa iblis terlihat seperti berada di lapisan ke-9 alam Kaisar Surgawi, tetapi kekuatan tempur mereka jauh melebihi iblis alam Kaisar Surgawi lapisan ke-9 biasa. Liu Daneng memperingatkannya dengan serius. Semua orang mengangguk dan mengingat kata-kata Liu Daneng. Ayo pergi. Seorang pria kekar berbicara. Dia adalah kapten dari bagian lain tembok kota. Dia adalah prajurit surgawi kelas 1 dan juga ahli di alam Tirk Surgawi. Ayo pergi. Letnan lainnya mengangguk. Sua. Dengan sekejap, para prajurit surgawi kelas 1 ini lenyap dari tempat ini, jelas menuju ke kedalaman Pulau Iblis yang berbintang. Kaisar Dewa. Ada misi Kaisar Dewa. Mereka harus membasmi iblis-iblis tingkat Kaisar Iblis di Pulau Iblis Bintang. Ayo pergi. Ayo kita bunuh jalan masuknya dan dapatkan darah roh iblis jahat. Begitu prajurit surgawi kelas 1 pergi, para kapten dari setiap bagian tembok kota memberikan perintah dan memimpin tim mereka sendiri untuk bergegas menuju Pulau Iblis yang berbintang, menghilang ke dalam Pulau Iblis yang luas dan berbintang. Lu Ming memimpin timnya dan bergegas menuju Pulau Bintang Iblis. Setelah memasuki Pulau Iblis yang berbintang, mereka berpisah. Setiap pemimpin tim memimpin satu tim dan terbang ke arah yang berbeda. Pulau Iblis berbintang itu sangat luas. Jika mereka berpisah, mereka tidak akan takut merebut iblis milik orang lain. Wus! Lu Ming dan kelompoknya bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah pulau di depan mereka. Kalau ada pulau, pasti ada setan. Mereka langsung bergegas menuju pulau itu. Bang! Sebelum mereka bisa mencapai pulau itu, air danau di bawah mereka meledak terus-menerus. Sekelompok besar setan bergegas keluar dari danau dan menyerang Lu Ming dan kelompoknya. Membunuh. Bunuh semua orang ini dari istana surgawi. Raungan itu bagaikan guntur. Ki iblis membumbung tinggi ke langit. Pedang iblis, cakar iblis, cahaya iblis, dan sebagainya menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Formasi pertempuran. Lu Ming berteriak. Untungnya, saat mereka terbang, formasi itu tidak kacau dan diatur sesuai dengan formasi pertempuran. Sekarang, hanya butuh sekejap untuk mengaktifkan formasi pertempuran. Setelah teriakan Lu Ming, formasi pertempuran diaktifkan. Sinar cahaya keemasan bersinar keluar dan berubah menjadi perisai cahaya keemasan, menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Ledakan. Dengan serangkaian ledakan, serangan iblis jahat ini semuanya diblokir oleh perisai cahaya. Begitu banyak iblis yang kuat. Tidak kurang dari 30 kaisar dewa tingkat 9. Hati Lu Ming tergerak. Begitu pihak lain menyerang, dia sudah bisa merasakan secara kasar kultivasi iblis jahat ini. Terdapat tidak kurang dari 30 iblis kaisar abadi tingkat 9, ratusan iblis kaisar abadi tingkat 8 dan 7, dan lebih dari 3000 iblis di bawah alam kaisar abadi tingkat 7. Benar-benar layak disebut sebagai wilayah tingkat 3. Ini hanyalah sebuah pulau di pinggiran Pulau Bintang Iblis, namun sebenarnya ada begitu banyak ahli. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak ahli iblis yang berkumpul di Pulau Iblis yang luas dan berbintang. Jumlah kaisar dewa tingkat 9 tidak terhitung banyaknya. Namun, iblis-iblis ini sama sekali bukan tandingan mereka. Bahkan jika mereka tidak menggunakan formasi pertempuran, Lu Ming dapat membunuh semua iblis ini sendirian. Membunuh. Lu Ming berteriak. Cahaya keemasan berubah menjadi pedang emas dan menyapu. Puff. Darah iblis berceceran di permukaan danau. Dalam sekejap, ratusan iblis terbunuh. Bunuh. Matilah. Teriak Lu Ming.
Cahaya pedang emas itu menyapu dan membunuh para iblis itu. Mereka tidak sebanding dengannya dan terbunuh satu persatu. Mayat mereka jatuh ke danau seperti hujan. Lawan terlalu kuat, mundur. Ayo pergi. Para iblis yang tersisa panik dan mundur dengan panik, mencoba melarikan diri. Namun, Luming dan yang lainnya mengejar dengan cepat. Setelah pembunuhan yang sengit, setidaknya 70% iblis terbunuh pada akhirnya. Para iblis yang tersisa melarikan diri ke segala arah. Kumpulkan darah roh iblis jahat. Perhatikan formasinya dan jangan sampai salah. Lu Ming memerintahkan. Di tempat ini, mereka harus selalu menjaga formasi tempur mereka. Kalau tidak, akan sangat berbahaya. Sambil mempertahankan formasi pertempuran mereka, mereka mulai mengumpulkan darah roh iblis jahat. Pada saat ini, Lu Ming melihat sejumlah besar iblis terbang keluar dari pulau di depannya. Namun, mereka tidak terbang ke arah mereka tetapi ke arah kedalaman pulau bintang iblis. Jelaslah bahwa para iblis sebelumnya adalah para penyergap dari pulau iblis di depan. Melihat bahwa mereka bukan tandingan Lu Ming dan kelompoknya, para iblis di pulau itu mulai mundur. Lu Ming dan yang lainnya tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka terus mengumpulkan darah roh iblis itu. Setelah beberapa saat, mereka selesai mengumpulkan darah roh iblis dan terbang ke pulau itu. Ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan satu pun iblis. Rupanya, semua iblis telah mundur, hanya menyisakan pulau yang kosong. Kita telah ditemukan oleh setan jahat. Kita harus berhati-hati. Lu Ming mengingatkan mereka dan kemudian terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, mereka melihat pulau iblis lainnya. Ketika mereka mendekatinya dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa pulau iblis itu masih kosong. Para iblis juga telah mundur. Sepertinya iblis jahat telah mundur ke kedalaman. Kata Ling Yuwei, mungkin mereka telah mundur ke pulau yang lebih besar dan bergabung dengan setan jahat lainnya untuk menghadapi kita. Lu Ming menambahkan, itu hal yang wajar. Jika dia berada di posisinya, dia akan melakukan hal yang sama. Mereka kemudian terus berjalan maju dan melewati beberapa pulau, namun mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari setan jahat itu. Akhirnya, setelah melewati 6 pulau, mereka menemukan pulau ketujuh. Pulau ini sangat besar. Luas permukaannya mungkin lebih besar dari gabungan ke-6 pulau sebelumnya. Dan pulau ini punya setan. Istana surgawi ada di sini. Siapkan formasi pembantaian 10.000 dewa iblis. Raungan datang dari pulau di depan mereka. Kemudian, Ki Iblis membumbung tinggi ke langit, dan bayangan iblis muncul dari Ki Iblis. Begitu banyak setan. Seseorang di tim Lu Ming berseru. Sepertinya para iblis dari 6 pulau iblis sebelumnya semuanya telah mundur ke pulau iblis ini. Kata orang lain, Lu Ming, Dan, dan Ling Yuwei saling bertukar pandang. Itulah susunan pembantai 10.000 dewa iblis lagi. Ketiganya bergumam dalam hati. Mari kita lihat lebih dekat. Lu Ming memerintahkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4045 Bahasa Indonesia. Bab 4045, Munculnya Roh 9 Yin. Lu Ming dan yang lainnya mendekati Pulau Iblis dan menemukan bahwa ada banyak iblis di pulau itu. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan energi iblis dan ahli. Tidak diketahui berapa banyak iblis kuat yang ada di dalamnya. Iblis-iblis ini telah menyiapkan formasi pembantaian dewa 10.000 iblis, dan mereka memadat menjadi beberapa bayangan iblis besar yang berdiri di semua arah pulau iblis. Orang-orang dari alam semesta purba ada di sini. Bunuh mereka, membunuh. Begitu Lu Ming dan yang lainnya mendekat, para iblis di pulau itu menyadari keberadaan mereka. Mereka meraung dan mengendalikan berbagai formasi pembunuh dewa iblis untuk menyerang mereka. Asyik. Bayangan iblis besar yang memegang pedang iblis menebas Lu Ming dengan kekuatan iblis yang mengerikan. Mundur. Lu Ming segera memberi perintah. Mereka segera mundur ke belakang dan menghindari serangan itu. Kehampaan bergetar saat hantu kuat lainnya menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya mundur lagi untuk memperlebar jarak antara mereka dan para iblis. Para iblis berhenti mengejar mereka dan mundur kembali ke pulau iblis. Dan, aku serahkan padamu. Lu Ming berkata pada Dandan. Bukan masalah besar. Dandan tersenyum, dan sosoknya berkelebat dalam kehampaan saat ia mulai menyiapkan susunan itu.
Dia telah menerobos susunan pembantaian 10.000 dewa iblis beberapa kali dan sudah familiar dengan prosesnya. Dia mengaturnya dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, sosok Dandan kembali. Selesai. Dandan tersenyum percaya diri. Saudara-saudari, mari kita bunuh setan-setan itu. Kata Lu Ming. Hahaha, bunuh saja iblis-iblis itu. Membunuh. Semua anggota tim Lu Ming berteriak. Mereka juga tahu bahwa teknik formasi rune Dandan sangat kuat. Terakhir kali, dia telah menghancurkan formasi pembantaian 10.000 dewa iblis milik iblis, jadi mereka sangat percaya diri kali ini. Mereka membentuk formasi pertempuran dan menyerang Pulau Iblis lagi. Formasi pembantai dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya segera diaktifkan. Beberapa bayangan iblis besar menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Bangkit. Pada saat ini, Dandan mulai bergerak. Langit dipenuhi dengan rune, membentuk pertempuran hebat. Rune yang tak berujung memenuhi kekosongan, menyebabkan formasi pembantai 10.000 dewa iblis milik iblis bergetar dan memperlihatkan cacat. Berdasarkan arahan Dandan, Lu Ming dan yang lainnya melancarkan serangan. Cahaya pedang emas menebas bayangan iblis yang besar. Dengan ledakan keras, bayangan iblis itu runtuh. Banyak setan yang mati di dalam. Lu Ming dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka terus mengaktifkan formasi dan menyerang hantu besar kedua. Bayangan iblis raksasa kedua juga tidak bisa lepas dari nasib dikalahkan. Degup, degup, dengan serangkaian ledakan, beberapa bayangan iblis besar yang tersisa diledakkan satu demi satu. Formasi 10.000 iblis pembantai dewa telah hancur. Tanpa susunan pembantai dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya, iblis-iblis ini bukanlah tandingan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah sayuran. Mayat mereka jatuh ke danau seperti tetesan air hujan. Tepat saat Lu Ming dan yang lainnya membunuh para iblis, beberapa mata dingin menatap mereka dalam kegelapan. Salah satu di antaranya tak lain adalah kejeniusan tak tertandingi dari roh 9 yin, bintang gelap. Orang-orang lainnya juga ahli dalam roh 9 yin. Mereka benar-benar menghancurkan barisan pembantai 10.000 dewa iblis dari iblis jahat. Salah satu roh dari 9 yin mengeluarkan suara kaget. Namun, suara itu ditransmisikan melalui transmisi suara dan tidak menyebar. Itu adalah kura-kura dewa dunia. Itu seharusnya menjadi monster langka di antara kura-kura dewa dunia. Pencapaiannya dalam rune dan formasi sebenarnya sangat kuat. Menarik, menarik. Ingat, saat kita menyerang nanti, kita harus menyimpan kura-kura dewa ini untuk kita gunakan. Lagi pula, Putri Peri Ling Yue itu cukup kuat. Jangan bunuh dia. Aku ingin dia tetap di sisiku dan menjadikannya mainanku. Kata Darkstar, dengan cahaya menyala di matanya. Dia tidak ingin membunuh Dandan dan Ling Yue. Tak perlu dikatakan, kekuatan dan penampilan Ling Yue menggerakkan hatinya. Dan pencapaian Dandan dalam formasi rune juga membuatnya sangat tergoda. Jika mereka bisa membawa Dandan, maka kecepatan mereka membunuh setan jahat di alam semesta gelap ini akan setidaknya 10 kali lebih cepat. Dengan Dandan, dia tidak perlu takut dengan susunan pembantaian 10.000 dewa iblis milik iblis atau susunan besar lainnya. Bukankah dia akan memiliki keuntungan dengan cara ini? Membunuh setan jahat melambangkan poin prestasi, dan poin prestasi melambangkan harta dan kekuatan. Saya tidak menyangka akan menemukan hal seperti itu dalam perjalanan membunuh penggembala awan ini. Lumayan, lumayan. Darkstar sangat puas. Akan tetapi, dia tidak berencana untuk bergerak sekarang. Jika mereka bergerak sekarang, bahkan jika mereka bisa membunuh Lu Ming dan yang lainnya, mereka juga akan menjadi sasaran para iblis. Mereka harus menunggu sampai tidak ada lagi setan sebelum bertindak. Bunuh, makin banyak iblis jahat yang kau bunuh, makin baik. Cepat atau lambat rampasan perang ini akan menjadi milikku. Darkstar mencibir. Perburuan terus berlanjut. Tak lama kemudian, lebih dari separuh iblis jahat di pulau itu berhasil dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Sisanya berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mulai mengumpulkan darah roh iblis. Sementara mereka mengumpulkan darah, mereka mempertahankan formasi, waspada terhadap serangan diam-diam iblis. Namun,
Semua iblis di sini telah melarikan diri. Bahkan ketika mereka hendak mengumpulkan darah roh iblis, tidak ada iblis yang menyerang mereka. Pada saat ini, siapa ini? Lu Ming tiba-tiba berteriak dingin dan menatap ke satu arah. Matanya menyala dengan niat membunuh. Anggota tim Lu Ming yang lain melihat ke arah itu dengan rasa ingin tahu karena tidak ada apapun di sana. Apa yang ditemukan Lu Ming? Jika kau masih tidak keluar, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Lu Ming berteriak dingin lagi. Bukan Lu Ming yang menemukan sesuatu, melainkan iblis tulang itu sendiri. Baru saja, iblis tulang memberitahu Lu Ming bahwa seharusnya ada makhluk hidup yang bersembunyi di arah itu, memata-matai mereka. Lu Ming tidak menyadarinya, tetapi dia tidak meragukan iblis tulang itu. Dia langsung memarahinya. Ombak muncul di tempat itu, lalu tiba-tiba muncul 3 sosok. Aku tidak menyangka indera spiritualmu begitu tajam. Kau mampu menemukan keberadaan kami. Sungguh menakjubkan. Seorang pria muda berkata dengan dingin. Ketiga orang ini tentu saja adalah Darkstar dan 2 ahli lainnya dari ras roh gelap. Orang yang berbicara itu tidak lain adalah Darkstar. Pada saat ini, sedikit keterkejutan terlihat di mata bintang gelap. Di seluruh jagat raya purba, hampir tidak ada ras yang dapat menandingi teknik penyembunyian mereka. Secara logika, Lu Ming dan yang lainnya seharusnya tidak dapat menemukan mereka. Namun, faktanya adalah Lu Ming telah menemukannya. Sungguh teknik penyembunyian yang menakjubkan. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Dia juga sangat terkejut. Jika bukan karena iblis tulang, dia tidak akan tahu bahwa ada kekuatan besar yang bersembunyi di belakangnya. Ini adalah tanda yang sangat berbahaya. Anda berasal dari roh 9 yin. Pada saat ini, Ling Yue berbicara, matanya dipenuhi ketakutan. Roh 9 yin. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia tentu pernah mendengar tentang ras roh gelap, ras yang terkenal di alam semesta. Mereka tidak bergerak dalam satu tim. Sebaliknya, ada beberapa dari mereka. Hanya ada satu penjelasan mengapa hal ini terjadi pada roh 9 yin. Mereka mencoba membunuh seseorang. Target mereka kemungkinan besar adalah kita. Dan juga berbicara. Kaisar Naga Abadi Chapter 4046 Bahasa Indonesia. Bab 4046, Pengkhianat Pantas Mati. Hehe, kamu benar. Target kami adalah kamu. Darkstar tertawa, mengakui hal itu secara langsung. Dia tampak sangat percaya diri. Kita semua adalah prajurit surgawi. Kalian roh-roh jahat ingin membunuh kita. Ini melanggar aturan surgawi. Ling Yue berseru. Selama kalian semua mati, siapa yang tahu bagaimana kalian semua mati? Terlalu normal untuk mati di tangan iblis jahat. Darkstar mencibir. Lalu, sebilah pedang muncul di tangannya. Pedang ini sangat aneh. Tampaknya tidak berwarna, seolah-olah transparan. Itu adalah pedang yang transparan, tetapi memancarkan aura yang mengerikan. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Itu adalah senjata pembunuh terhebat. Membunuh. Darkstar berteriak dingin sambil menusukkan pedangnya ke depan. Pada saat ini, seluruh dunia tampak tenang. Bahkan danau yang bergolak pun menjadi tenang. Di antara langit dan bumi, hanya ada bayangan pedang tak berbentuk yang mengerikan yang menyerang Lu Ming. Formasi pertempuran. Lu Ming berteriak dan hendak mengaktifkan formasi pertempuran untuk menghadapi bintang kegelapan. Namun, saat ia sedang menjalankan formasi pertempuran, Lu Ming menyadari bahwa formasi itu tidak berjalan mulus. Kilatan pedang emas hampir memadat tetapi tiba-tiba menghilang. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming, dan yang lainnya berubah drastis. Pada saat ini, ada masalah dengan formasi pertempuran. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Lu Ming untuk mengeluarkan manik angin ganas dan tongkat mistik es untuk melawan. Sudah terlambat. Pada saat kritis, Lu Ming hanya bisa mengaktifkan baju zirah prajurit surgawi di tubuhnya. Wah, baju zirah prajurit surgawi bersinar, dan sebuah perisai cahaya melayang keluar. Saat perisai cahaya itu muncul, cahaya pedang telah mengenainya. Dengan suara keras, perisai cahaya itu bergetar dan berhasil menghalangi cahaya pedang. Armor surgawi kelas 2 dapat memblokir serangan berkekuatan penuh dari Kaisar Surgawi tingkat pertama.
Meskipun pedang bintang kegelapan sangat kuat, namun belum mencapai kekuatan serangan Kaisar Surgawi. Setelah menangkis serangan itu, mutiara angin dan tongkat mistis es muncul di tangan Lu Ming pada saat yang bersamaan. Busur Raja Peri yang berlumuran darah juga muncul di tangan Ling Yuwei. Dasar pengkhianat. Pada saat ini, Dandan meraung. Tatapan mata Lu Ming juga menyapu. Sosok itu meninggalkan tim Lu Ming dan menyerang tim bintang gelap. Pengkhianat. Tak perlu dikatakan, semua orang mengerti bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Itulah sebabnya formasi pertempuran tidak berjalan mulus dan tidak berjalan dengan sukses. Formasi pertempuran Istana Surgawi saling melengkapi. Diperlukan kekuatan gabungan 50 orang untuk berhasil diaktifkan. Selama satu orang tidak bekerja sama atau kehilangan satu orang, akan sulit untuk mengaktifkan formasi pertempuran dengan sukses. Ini juga merupakan kelemahan formasi pertempuran ini. Setelah diaktifkan, formasi ini sangat kuat. Tetapi begitu seseorang meninggal, formasi pertempuran tidak dapat diaktifkan. Semuanya saling berhubungan, dan tidak akan berfungsi apabila salah satu saja hilang. Ini pula sebabnya Liu Daneng berulang kali memperingatkan mereka agar tidak berpisah dan mempertahankan formasi mereka. Dia adalah seorang pria muda. Sebelumnya, dia terlihat sangat jujur dan selalu mengikuti arahan Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, dia akan mengkhianati Lu Ming. Dengan sangat cepat, pemuda itu tiba di samping Dark Star dan menghela napas lega. Selama kurun waktu ini, dia sangat menyadari betapa menakutkannya Lu Ming dan yang lainnya. Namun, dia akhirnya merasa tenang sekarang karena dia berada di sisi Dark Star. Bagus sekali. Dark Star tersenyum pada pemuda itu. Terima kasih banyak atas pujian dari Tuan Muda Bintang Kegelapan. Inilah yang harus saya lakukan. Pria muda itu mengangguk dan membungkuk dengan tatapan menyanjung. Dark Star mengangguk. Tiba-tiba, cahaya pedang di tangannya meledak dan menusuk ke arah pemuda itu. Pemuda ini tidak pernah menyangka bahwa Dark Star akan tiba-tiba menyerangnya. Dia sama sekali tidak dapat menghindar tepat waktu. Dengan suara PU, ruang di antara alisnya tertusuk oleh cahaya pedang, dan roh jiwanya langsung musnah. Kamu. Mata pemuda itu melebar secara naluriah saat dia menatap Dark Star dengan tak percaya. Jelas, dia tidak menduga Dark Star akan tiba-tiba bergerak untuk membunuhnya. Saya selalu percaya bahwa hanya orang yang sudah mati yang paling aman. Selama Anda mati, formasi pertempurannya pasti akan hancur. Selain itu, jika Anda mati, beritanya tidak akan bocor. Pergilah dengan tenang, kata Dark Star dengan dingin. Dengan bunyi plop, mayat pemuda itu jatuh ke danau. Dari awal hingga akhir, mata Lu Ming sangat dingin. Dia tidak akan memiliki sedikit pun simpati terhadap seorang pengkhianat yang telah terbunuh. Aku benar-benar ingin tahu, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Lu Ming bertanya. Kamu tidak perlu tahu tentang ini, kata Dark Star. Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku bisa menebaknya. Itu pasti ras malaikat, kan? Lu Ming berkata, matanya tertuju pada bintang gelap. Mata Dark Star berkedip tanpa terasa. Lu Ming tahu bahwa tebakannya benar. Anggota timnya itu jelas telah disuap oleh ras malaikat. Memangnya kenapa kalau kamu sudah menebaknya? Nasibmu hari ini sudah diputuskan. Ucap Sing dingin, hasrat membunuhnya makin lama makin kuat. Dua ahli roh 9 yin lainnya juga memancarkan niat membunuh yang dingin. Kau pikir kau bisa membunuhku? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia sudah bisa mengetahui bahwa tingkat kultivasi bintang gelap ini berada pada alam Kaisar Surgawi tingkat keempat. Sedangkan dua ahli roh 9 yin lainnya, mereka berada di alam Kaisar Surgawi tingkat keenam. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, Lu Ming tidak akan takut meskipun dia seorang jenius yang tak tertandingi. 3 orang ingin membunuh kita. Mereka benar-benar mencari kematian. Dandan pun meraung marah, tatapan matanya sangat tidak bersahabat. Benarkah begitu? Dark Star mencibir, dan sebuah segel muncul di tangannya. Wah! Dark Star segera menghancurkan segel di tangannya. Kemudian, fluktuasi tak terlihat menyebar. Dalam sekejap, area seluas 100.000 mil diselimuti oleh fluktuasi tak terlihat ini. Ini adalah
Segel wilayah prajurit terlarang. Ekspresi Ling Yuwei berubah saat dia berteriak kaget. Itu sebenarnya adalah segel wilayah prajurit terlarang. Ekspresi Lu Ming pun berubah. Ia segera mengaktifkan mutiara angin kencang, tetapi menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan mutiara angin kencang tampaknya telah terputus. Ia sama sekali tidak dapat mengeluarkan angin kencang dari mutiara angin kencang. Kemudian, dia mencoba mengendalikan tongkat mistik es itu lagi, tetapi tongkat mistik es itu pun tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tongkat itu juga terhalang oleh semacam kekuatan. Tidak hanya itu saja, armor prajurit surgawi kelas 2 di tubuhnya juga mulai menyusut dan menghilang ke dalam tubuhnya. Tidak ada senjata dewa yang dapat dikendalikan di bawah wilayah senjata terlarang. Baju sirah perangku. Aku juga tidak bisa menggunakan senjata suciku. Yang lainnya juga berteriak kaget, ekspresi mereka jelek. Pada saat yang sama, busur Raja Elf yang berlumuran darah milik Ling Yuwei tidak bisa lagi digunakan. Mu Yun, yang kau andalkan hanyalah baju besi surgawi kelas 2 dan 2 senjata pembunuh yang hebat. Sekarang, kau bahkan tidak bisa menggunakannya di wilayah penyegelan prajurit, jadi apa lagi yang bisa kau andalkan? Darkstar mencibir. Senjata transparan di tangannya juga menghilang. Senjata suci kami tidak dapat digunakan di wilayah senjata terlarang, tetapi senjata sucimu juga tidak dapat digunakan. Apakah kamu begitu yakin dapat membunuhku? Kata Lu Ming. Benar saja, wilayah prajurit terlarang tidak membedakan antara kawan dan lawan. Selama seseorang berada dalam jangkauan wilayah prajurit terlarang, tidak peduli di pihak manapun, mereka akan terpengaruh dan tidak dapat menggunakan senjata suci mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 4047 Bahasa Indonesia. Bab 4047, Pembunuh Roh Gelap. Tanpa senjata pembunuh hebat, aku punya lebih dari cukup kekuatan untuk membunuhmu. Aku tidak takut, kata Darkstar acuh tak acuh, memperlihatkan rasa percaya dirinya yang besar. Dia mengepalkan tinjunya di udara, dan kekuatan surgawinya mengembun menjadi pedang panjang. Pedang Ki yang tajam melesat keluar, membelah ruang. Aku serahkan sisanya pada kalian. Aku sendiri yang akan membunuh Mu Yun. Darkstar memberi instruksi kepada dua ahli lainnya tentang roh 9 yin. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempat asalnya. Pada saat berikutnya, dia muncul tidak jauh dari Lu Ming dan menusukkan pedangnya ke arah ruang di antara kedua alis Lu Ming. Tidak perlu senjata pembunuh besar, kaulah yang akan mati. Lu Ming berteriak dingin. Dengan sekejap tubuhnya, dia menghilang dari tempat asalnya dan muncul di sisi kanan bintang gelap. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas ke bawah. Namun, Darkstar dengan cepat mengubah gerakannya. Cahaya pedang itu menusuk ke kanan dalam sekejap, bertabrakan dengan telapak tangan Lu Ming. Dengan suara keras, kekuatan itu menyebar ke segala arah dan kedua sosok itu mundur pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Bintang kegelapan memang sangat kuat. Lu Ming memperkirakan bahwa bintang itu seharusnya memiliki kemampuan untuk melawan lawan yang 4 tingkat lebih tinggi darinya. Tidak mengherankan jika orang ini begitu percaya diri. Dia yakin bisa membunuh Lu Ming tanpa senjata yang kuat. Bagaimanapun, kultivasinya 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Kekuatanmu. Namun mereka tidak tahu bahwa Darkstar bahkan lebih terkejut. Kemampuannya 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, tetapi ia berhasil mengimbangi Lu Ming. Bukankah itu berarti Lu Ming dapat bertarung dalam pertarungan yang 5 tingkat lebih tinggi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Menarik, sungguh menarik. Aku belum pernah membunuh monster seperti itu sebelumnya. Mu Yun, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat berikutnya, mata bintang gelap menampakkan ekspresi gila dan dia meraung, pembunuh hantu, keluar. Asyik, tubuh bintang gelap itu memancarkan gelombang fluktuasi yang kuat. Kemudian, pintu cahaya hitam berkedip-kedip, dan beberapa sosok berkedip-kedip keluar dari cahaya itu. Jumlahnya ada 7 tokoh. Namun, ketujuh sosok ini tidak berasal dari ras yang sama. Mereka tampaknya berasal dari 7 ras yang berbeda. Mereka semua tampak sangat muda dan tampak hidup. Salah satu dari mereka sebenarnya berasal dari ras elf. Ling Hai, jadi kaulah yang membunuh Ling Hai. Ling Yuwei berteriak,
Sosoknya menampakkan kemarahannya. Ling Hai dulunya adalah seorang jenius teratas dari suku elf. Dia bisa bertarung 3 tingkat di atasnya di alam kaisar surgawi. Dia memiliki masa depan yang cerah. Namun, beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Ling Hai pergi mencari pengalaman, dia menghilang tanpa jejak. Dilihat dari keadaannya, Ling Hai telah mati di tangan Darkstar. Hahaha, benar juga. Ling Hai memang mati di tanganku dan menjadi pembunuh roh kegelapanku. Beberapa dari kalian juga memenuhi syarat untuk menjadi pembunuh roh kegelapanku, terutama kamu, Mu Yun. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi pembunuh roh kegelapanku dan bertarung untukku. Darkstar tertawa dengan arogan. Pada saat yang sama, ketujuh sosok itu menyerang Luming. Dark Soul Assassin yang dia kembangkan membutuhkan para jenius yang sangat kuat karena Dark Soul Assassin akan tumbuh bersamanya. Semakin berbakat Dark Soul Assassin, semakin cepat mereka akan tumbuh dan semakin kuat mereka. Luming terlalu cocok. Mata Luming dipenuhi rasa jijik. Dia sudah tahu bahwa metode kultivasi Darkstar benar-benar sangat kejam dan menjijikkan. Formula pertempuran, 6 kali lipat kekuatan pertempuran. Pada saat ini, Luming telah mengaktifkan formula karakter pertempuran dan melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 6 kali lipat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup dan dia mengaktifkan berbagai keterampilan rahasia di dalam selnya. Dengan lambaian tangannya, 7 pedang iblis terbentuk dan menyerang 7 pembunuh roh jahat. Itu adalah teknik pedang iblis yang hebat. Pada saat yang sama, Luming sendiri menyerang ke arah Darkstar. Pada saat ini, Luming mendorong kekuatan tempurnya hingga batasnya. Ayo, 18 pembunuhan kejahatan. Bintang kegelapan mengeluarkan lolongan panjang dan melesat keluar dengan seluruh kekuatannya saat menyerang Luming. Bayangan pedang menyapu langit, meninggalkan bekas pedang yang mengerikan di kehampaan. Ledakan, 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 klang klang klang. Keduanya terus bertabrakan dan pertempuran sengit pun terjadi. Untuk sementara, tidak ada pemenang yang jelas. Darkstar memang punya hak untuk sombong. Pada saat ini, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kecakapan bertarungnya benar-benar meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Luming memperkirakan bahwa bahkan jika Darkstar tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan yang 5 level lebih tinggi, mereka memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan yang 4,5 level lebih tinggi. Adapun Luming, jika dia bertarung habis-habisan, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan yang 5,5 level lebih tinggi. Secara kebetulan, tingkat kultivasi Luming 1 tingkat lebih rendah dari lawannya. Oleh karena itu, keduanya berakhir seri. Sementara mereka berdua bertarung, 2 orang ahli roh 9 yin lainnya juga menyerbu ke arah Ling Yuwei, dan yang lainnya. Membunuh. Ling Yuwei berteriak. Sebuah pohon menjulang tinggi muncul di belakangnya dan sebuah busur perang muncul di tangannya. Ini bukanlah senjata dewa, melainkan keterampilan rahasia asalnya. Suara mendesing. Sebuah anak panah menembus udara dan melesat ke arah salah satu ahli roh 9 yin. Dentang. Anak panah itu bertabrakan dengan pedang panjang milik jiwa gelap elit. Pedang panjang di tangan jiwa gelap elit itu bergetar tanpa henti. Sosoknya yang menerkam ke depan juga berhenti. Apa? Mata roh gelap elit itu menampakkan ekspresi terkejut. Serangannya sebenarnya diblokir oleh Ling Yuwei. Perlu diketahui bahwa dia adalah kaisar surgawi tingkat 6 dan seorang jenius tingkat atas. Dia dapat bertarung 2,5 tingkat di atasnya dan dengan mudah membunuh kaisar surgawi tingkat 8. Sebaliknya, Ling Yuwei hanya seorang kaisar surgawi tingkat keempat, namun dia mampu menghalangi serangannya. Mungkinkah Ling Yuwei dapat bertarung melawan lawan yang 4,5 tingkat di atasnya? Ini terlalu mengerikan. Monster setingkat ini, bukankah dia setara dengan Darkstar? Seharusnya tidak banyak orang jenius setingkat ini di seluruh jagat raya ini, bukan? Akan tetapi, sementara elit klan roh gelap tertahan, elit klan roh gelap lainnya tak terhentikan. Dia menyerang, pedang panjangnya berubah menjadi bayangan pedang. Dengan satu tusukan, pedang Ki menembus ruang di antara alis 5 orang, membunuh mereka di tempat. Cepat lari. Yang lainnya berteriak ketakutan, berbalik, dan berlari. Tanpa formasi pertempuran,
anggota tim Luming bukanlah tandingan para pembunuh dari roh 9 Yin. Hanya Dandan, dengan formasinya, yang mampu menghalangi serangan orang ini. Jika kau ingin pergi, kau harus mati. Elit dari roh 9 Yin terus menyerang. Cahaya pedang menyala, dan dengan setiap serangan, lebih dari satu orang terbunuh. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang tewas di tangannya. Jangan ganggu aku. Aku bersedia bergabung denganmu. Tolong jangan ganggu aku. Aku bersedia bekerja sama denganmu untuk membunuh Muyun. Beberapa orang begitu ketakutan hingga mereka memohon belas kasihan dan mengkhianati Lu Ming saat itu juga. Orang-orang ini tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Lu Ming. Mereka bekerja di bawah Lu Ming karena pengaturan istana surgawi dan juga untuk mendapatkan poin prestasi. Sekarang mereka menghadapi krisis hidup dan mati, wajar saja jika mereka mengkhianati Lu Ming. Pengkhianat sialan. Dandan berteriak dengan marah. Rune mengelilingi tubuhnya, membentuk formasi besar yang menghalangi serangan para ahli ras jiwa gelap. Pada saat yang sama, Rune terus menyebar ke dalam kehampaan dan menghilang ke dalamnya. Kalian semua, mati. Para ahli dari roh 9 Yin tidak berniat membiarkan mereka pergi sama sekali. Ini karena berita tentang mereka yang membunuh Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat diungkapkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4048 Bahasa Indonesia. Bab 4048, Bab 4048 menemukan cacat. Orang-orang dari Spirit of Nine Yin tidak berniat membiarkan tim Lu Ming pergi sejak awal. Ini karena hanya orang mati yang tidak akan membocorkan informasi apapun. Untuk amannya, yang terbaik adalah membuang semuanya. Wus, wus. Garis-garis bayangan pedang merobek kekosongan. Setiap bayangan pedang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Di tim Lu Ming, selain Lu Ming, Ling Yuwei, dan Dandan, tidak ada orang lain yang bisa menahan satu gerakan pun. Setiap kali bayangan pedang ditebas, satu orang akan mati. Berlari. Orang-orang lainnya berlarian ke segala arah karena ketakutan. Namun, kecepatan roh ahli Nine Yin begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melihatnya. Hanya cahaya pedang yang terlihat berkelap-kelip di udara. Setiap kali lampu itu menyala, satu orang akan terbunuh. Pada saat ini, Dandan dengan cepat mendekati Ling Yuwei. Pada saat yang sama, rune terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya, mengalir ke dalam kehampaan dan menghilang. Ling Yuwei terus bertarung dengan ahli roh 9 Yin. Ling Yuwei telah menembakkan 10 anak panah, dan semuanya diblokir oleh ahli itu. Namun, ahli roh 9 Yin tidak dapat melakukan apapun pada Ling Yuwei. Dia tidak dapat mendekati Ling Yuwei, jadi mereka berdua berada dalam kebuntuan. Aku akan membantumu. Dandan berteriak dan melambaikan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan berubah menjadi rantai yang melilit ahli roh kegelapan itu. Namun, ahli roh kegelapan itu sangat lincah. Dia menghindari rantai yang telah dipadatkan Dandan dengan teknik formasinya. Pada saat ini, seluruh anggota tim Lu Ming telah terbunuh. Mayat mereka jatuh ke dalam danau. Setelah membunuh orang-orang ini, ahli roh 9 Yin kembali dan bergabung dengan ahli roh 9 Yin lainnya. Bersama-sama, mereka menyerang Ling Yuwei dan Dandan. Formasi hebat, bangkit. Dia menunjuk terus-menerus, dan tanda-tanda padat muncul di kehampaan. Ini adalah formasi yang telah ia tetapkan sebelumnya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan sebuah arai, semakin kuat kekuatan arai tersebut. Arai ini jelas lebih kuat daripada arai yang telah disiapkan oleh Dandan dengan santai. Mengomrer, rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi formasi besar, mengembun menjadi buaya emas besar. Ia menerkam ke arah dua ahli klan jiwa gelap. Serangan kedua ahli itu segera diblokir oleh buaya emas. Adapun Ling Yuwei, dia akan menembakkan anak panah dari waktu ke waktu. Setiap anak panah sangat kuat dan dapat mengancam nyawa dua ahli roh 9 Yin. Kedua ahli roh 9 Yin tidak punya pilihan selain berkonsentrasi untuk menghadapinya. Dengan cara ini, Dandan dan Ling Yuwei menemui jalan buntu dengan dua roh gelap yang kuat. Di sisi lain, Lu Ming dan Dark Star berada dalam kebuntuan. Keduanya telah bertukar puluhan jurus, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Brengsek.
Niat membunuh Luming sangat kuat dan tatapannya sangat dingin saat ia melihat anggota timnya dibunuh satu persatu. Meskipun mereka tidak memiliki persahabatan dan beberapa dari mereka bahkan telah menargetkannya sebelumnya, ia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia harus membunuh Darkstar dan yang lainnya. Faktanya, Darkstar dan yang lainnya juga meraung dalam hati mereka, merasa sedikit cemas. Jelas, kemampuan Luming dan yang lainnya benar-benar melampaui harapan mereka. Dia tidak menyangka bahwa Luming dan yang lainnya akan menjadi begitu kuat dengan kekuatannya sendiri setelah menghancurkan susunan mereka dan menggunakan wilayah prajurit terlarang untuk memblokir senjata pembunuh mereka. Kemampuan Luming jauh melampaui ekspektasinya. Hal yang sama berlaku untuk Dandan dan Ling Yuwei. Awalnya dia sangat percaya diri, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi jalan buntu. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku harus membunuh orang-orang ini hari ini. Darkstar meraung gila di dalam hatinya saat dia menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan Luming sangat mengejutkan. 3 keterampilan rahasia kuno itu begitu misterius sehingga dia berhasil memblokir serangannya sepenuhnya. Untuk sementara waktu, sulit menentukan pemenang di antara keduanya. Luming, bisakah kau menahan orang itu sebentar? Pada saat ini, Dandan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Luming. Anda ingin membuat sebuah arai. Benar, beri aku waktu dan aku akan bisa membentuk formasi yang kuat yang akan cukup bagi kita untuk melarikan diri. Dandan menjawab melalui transmisi suara. Tidak, aku ingin kamu membentuk formasi yang dapat menjebak dan menghalangi musuh. Aku ingin menahan semua orang ini di sini. Luming menjawab dengan suara yang sangat dingin. Apa kau percaya diri menghadapi orang itu? Orang itu benar-benar merepotkan. Kata Dandan, orang itu tentu saja mengacu pada bintang gelap. Aku sudah menemukan kelemahan orang ini. Kata Luming. Baiklah, mari kita hancurkan dia. Jangan khawatir, aku akan menyiapkan formasi besar untuk menjebak dan memblokir musuh. Dandan menjawab dengan ekspresi gembira. Saat dia berbicara, rune mulai mengalir keluar dari pori-pori, mulut, dan rambutnya. Dia sudah mulai menyiapkan susunannya. Orang ini bagaikan inkarnasi rune. Kecepatannya dalam menyusun formasi jauh melampaui orang biasa. Membunuh. Luming berteriak dan terus menyerang, bergulat dengan bintang kegelapan. Adapun Ling Yuwei dan Dandan, jelas bahwa mereka telah membicarakan hal ini sebelumnya. Mereka fokus pada pertahanan dan tampak seperti mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan cara ini, orang-orang dari Roh 9 Yin melihat harapan. Kalian berdua, cepat singkirkan kura-kura dan putri elf itu. Aku tidak ingin mereka hidup-hidup. Bunuh saja mereka. Setelah kalian menyingkirkan mereka, bantu aku membunuh Cloud Herder. Darkstar mengirimkan transmisi suara kedua ahli ras roh gelap. Dia sudah kehabisan akal. Kekuatan tempur Luming sudah jauh melampaui ekspektasinya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghadapi Luming sendirian. Dia hanya bisa menunggu 2 ahli roh 9 Yin lainnya menghabisi Ling Yuwei dan Dandan sebelum mereka pergi membantunya menghadapi Luming. Jangan khawatir. Ya, kedua roh jahat itu menjawab. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah mereka merasa bahwa Dandan dan Ling Yuwei tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tampak seperti akan jatuh. Setelah mereka menyerang beberapa saat, Dandan dan Ling Yuwei masih tampak seperti akan jatuh tetapi mereka tidak ingin jatuh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, Luming dan Darkstar telah bertukar ratusan jurus. Kedua jenius itu bertarung dengan ratusan jurus dan pertarungan itu menyebabkan dunia menjadi gelap. Brengsek, Darkstar berteriak. Kaulah yang seharusnya mati. Sekarang, aku akan menghabisimu. Pada saat ini, Luming berkata dengan dingin. Ini karena Dandan baru saja mengiriminya transmisi suara untuk memberitahunya bahwa formasi sudah disiapkan. Muyun, kuakui kau sangat kuat. Kekuatanmu tidak lebih lemah dariku. Namun, jika kau ingin membunuh mereka, bermimpilah. Darkstar mencibir. Dia mengakui bahwa dia tidak dapat membunuh Luming. Namun, mustahil bagi Luming untuk membunuhnya.
Dia sangat yakin akan hal ini. Benarkah begitu? Sudut bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Dia kemudian tiba-tiba menyerang salah satu pembunuh Dark Star Spirit. Sebelumnya, 7 pembunuh roh Dark Star telah bergabung dengan Dark Star untuk mengepung Luming. Namun, Luming telah memblokir mereka dengan berbagai cara. Pada saat ini, Luming menyerbu ke arah pembunuh roh tetapi pintunya terbuka lebar. Dia benar-benar mencari kematian. Mata Dark Star berbinar. Menurutnya, tindakan Luming adalah tindakan bodoh dan dia mencari kematiannya sendiri. Kaisar Naga Abadi Chapter 4049 Bahasa Indonesia. Bab 4049, pertama-tama musnahkan pembunuh roh gelap. Luming benar-benar bergegas menuju pembunuh roh dan memperlihatkan kelemahannya. Dia hanya mencari kematian. Mata bintang gelap menampakkan cahaya jahat saat dia meraung, mati. Aduh, pembunuh roh itu memegang pisau pendek berwarna hitam pekat. Pisau pendek itu memotong kekosongan dan diarahkan ke dantian Luming. Aduh, pisau pendek itu secara akurat menembus dantian Luming, menciptakan lubang yang terlihat dari depan dan belakang. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Dark Star tertawa gila. Benarkah begitu? Pada saat ini, Luming berkata dengan dingin. Ekspresinya masih sangat tenang, seolah-olah orang yang dantiannya telah tertusuk oleh pisau pendek itu bukanlah dirinya. Senyum di wajah Dark Star menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut. Anda, Dark Star hendak berbicara ketika Luming bergerak. Dia melayangkan pukulan ke arah pembunuh roh itu. Dengan suara keras, tubuh assassin roh gelap itu langsung meledak dan berubah menjadi bubuk halus akibat pengaruh teknik disintegrasi besar dan teknik angin surgawi yang hebat. Seorang pembunuh roh Yin terbunuh. Sialan, bagaimana kau bisa baik-baik saja? Bagaimana mungkin dantianmu baik-baik saja? Dark Star berteriak histeris. Pembunuh roh telah menembus dantian Luming. Dantian adalah titik vital, bintang, yang dipadatkan oleh Kaisar Surgawi berada di sana. Menurutnya, gerakan barusan dapat langsung menghancurkan bintang di dantian Luming dan melumpuhkan Luming sepenuhnya. Namun, Luming baik-baik saja. Dia mengalahkan salah satu pembunuh rohnya dengan satu gerakan. Dia sedikit bingung dan tidak bisa memahaminya. Tentu saja, dia tidak dapat mengetahuinya. Tubuh terlarang itu tidak memiliki bintang di dantiannya, dan tidak ada satupun titik vital di seluruh tubuhnya. Bahkan kepalanya bukanlah titik vital. Oleh karena itu, dantian Luming tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada yang tidak mungkin. Bunuh. Luming berteriak dingin dan mengaktifkan teknik angin surgawi. Sosoknya seperti angin saat ia menyerbu ke arah bintang gelap. Pedang pembunuh kepala langit. Dark Star mendesis panjang dan menusukkan pedangnya ke arah Luming dengan cara yang mengejutkan. Ledakan. Pedang panjang Dark Star bertabrakan dengan telapak tangan Luming dan terdengar ledakan keras. Namun, kali ini, tubuh Dark Star bergetar hebat dan dia terus mundur. Wajahnya sedikit pucat. Kali ini, dia benar-benar dirugikan. Di masa lalu, ketika dia dan Luming bertarung langsung, sulit menentukan siapa yang lebih baik. Seperti yang diharapkan, kekuatan orang ini terkait dengan Dark Soul Assassins. Dia bisa mendapatkan peningkatan kekuatan dari Dark Soul Assassins. Bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Padahal, setelah melakukan puluhan gerakan, dia sudah mengetahui beberapa trik dan sudah bisa menebak. Dengan energi terlarangnya, dia bisa saja menggunakan metode yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar untuk menyingkirkan para pembunuh roh gelap bintang kegelapan. Namun, pada saat itu, Dandan telah mengiriminya transmisi suara, jadi dia hanya menyeret pihak lain dan bertarung sampai sekarang. Sekarang setelah susunan itu berhasil disiapkan, Luming tentu saja tidak ingin terlibat dengan pihak lain. Wus, wus. 6 pembunuh roh lainnya menyerang Luming dari segala arah. Luming melambaikan telapak tangannya seperti pisau dan melancarkan 6 gerakan berturut-turut, bertukar satu gerakan dengan masing-masing dari 6 pembunuh roh. Awalnya ada 7 pembunuh roh. Sekarang setelah salah satu dari mereka pergi, kekuatan tempur mereka secara alami menjadi lebih lemah. Setelah bertukar pukulan dengan Luming, mereka mundur beberapa langkah. Asyik.
Luming menyerbu ke arah salah satu pembunuh roh dan menyerang dengan sekuat tenaga, mengabaikan serangan pembunuh roh itu sepenuhnya. Aduh! Serangan sang pembunuh roh telah menembus jantungnya. Namun, Luming tampaknya baik-baik saja. Dia tidak menghentikan serangannya dan membombardir pembunuh roh itu. Dengan suara ledakan, pembunuh roh itu mengikuti jejak yang sebelumnya dan diledakkan berkeping-keping oleh Luming. Dia berubah menjadi debu dan hancur total. Kau, bagaimana mungkin? Bintang gelap meraung. Membunuh. Luming tidak peduli padanya. Serangannya bagaikan badai, menyerang para pembunuh roh lainnya. Dengan berkurangnya satu pembunuh roh, dia tidak sebanding dengan Luming dan terpaksa mundur. Luming menargetkan pembunuh roh lain dan menyerangnya. Pintunya masih terbuka lebar dan dia tampak tidak bertahan. Aku tidak percaya. Bunuh, bunuh, bunuh. Darkstar meraung. Di bawah kendalinya, pembunuh roh gelap itu menyerang Luming dengan panik. Kali ini, pembunuh roh gelap itu mengincar kepala Luming. Aduh! Sebilah pedang panjang menembus ruang di antara kedua alis Luming, menembus kepalanya. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Bintang gelap meraung. Tidak peduli siapa orangnya, kepala jelas merupakan titik vital. Itu adalah tempat jiwa disimpan. Jika kepala terluka parah, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, di saat berikutnya, pupil mata Darkstar tiba-tiba membesar, memperlihatkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Itu karena Luming baik-baik saja. Dia meninju dan meledakkan pembunuh roh ketiga. Luka di antara alis Luming sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Monster, kamu monster! Darkstar berteriak histeris. Dantian, jantung, dan kepalanya telah tertusuk, tetapi Luming baik-baik saja. Jika ini bukan monster, lalu apa itu? Aku akan mengantarmu pergi. Luming berkata dengan dingin. Kekuatan terlarang di tubuhnya mendidih dan sejumlah besar keterampilan rahasia biasa meledak, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Mereka bergabung dengan kekuatan terlarang dan meledak ke arah bintang gelap dan 4 pembunuh roh gelap yang tersisa. Darkstar bergegas bergerak untuk memblokir serangan itu. Namun, tanpa dukungan dari 3 pembunuh roh, Darkstar tidak lagi sebanding dengan Luming. Kekuatan tempur mereka lebih lemah dari Luming. Dia dan keempat pembunuh roh dipaksa mundur oleh Luming. Aduh! Darkstar memuntahkan seteguk darah. Sedangkan untuk keempat pembunuh roh gelap, meskipun mereka tidak memuntahkan darah, mereka telah menderita luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Luming tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Sosoknya seperti embusan angin, menghancurkan jalan menuju bintang kegelapan. Ia menyerang terus-menerus, dan serangannya seperti badai dahsyat, menghancurkan bintang kegelapan. Darkstar terus-menerus menangkis serangan itu, tetapi dia tidak dapat menangkisnya sama sekali. Setelah beberapa gerakan, wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia memuntahkan beberapa teguk darah lagi. Dia hanya bisa mengendalikan roh-roh jahat untuk memblokir serangan Luming. Setelah beberapa gerakan, Luming menghabisi pembunuh roh jahat lainnya. Hanya ada 3 pembunuh roh yin yang tersisa. Hati bintang gelap berdarah. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan para pembunuh roh gelap ini. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius top. Tidak mudah untuk mengumpulkan 7 orang jenius top. Namun, Luming telah membunuh 4 dari mereka dalam waktu yang singkat. Tanpa keempat assassin berjiwa gelap itu, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Dia mungkin tidak sebanding dengan bakat-bakat tertinggi di alam semesta lainnya. Tuan Muda Bintang Gelap, brengsek. 2 ahli roh ras Nine Yin lainnya ingin pergi dan menyelamatkan Darkstar. Namun, bagaimana mungkin Dandan dan Ling Yuwei membiarkan mereka berhasil? Dandan mengaktifkan beberapa formasi besar secara berurutan. Satu formasi besar memadatkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, satu formasi besar memadatkan buaya emas yang tak terhitung jumlahnya, dan satu formasi besar memadatkan rantai yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4050 Bahasa Indonesia. Bab 4050, Bab 4050 memutar kepompong di sekitar diri sendiri. Dia terus-menerus mengaktifkan beberapa formasi hebat, baik untuk menyerang atau menjebak musuh.
Dia dengan kuat menjerat dua ahli roh 9 yin. Pada saat yang sama, ancaman terbesar masih Ling Yuwei. Dari waktu ke waktu, dia akan menembakkan anak panah, khususnya menargetkan kelemahan kedua roh dari 9 yin. Kedua ahli roh dari 9 yin harus waspada penuh untuk menghadapinya, jika tidak, mereka akan tertusuk oleh anak panah jika mereka tidak berhati-hati. Mereka ingin pergi dan menyelamatkan Dark Star, tetapi untuk saat ini, mereka tidak dapat melakukannya. Situasi pertempuran tanpa disadari menguntungkan Lu Ming. Dark Star, tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Aku akan mengambil kepalamu dan memberikannya kepada anggota timku. Lu Ming berkata dengan dingin. Seperti T-Rex gila, dia menyerang bintang kegelapan. Kemanapun tubuhnya lewat, kekosongan terkoyak, dan retakan mengerikan terbuka. Mu Yun, kau ingin membunuhku. Bermimpilah. Aku akui bahwa aku telah gagal hari ini. Namun, aku tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi lagi. Kau ditakdirkan untuk mati di tanganku. Aku akan menjadikanmu assassin jiwa gelap terkuatku. Dark Star berteriak marah. Kemudian, sosoknya mundur dengan cepat. Dia ingin pergi. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan mampu menghadapi Lu Ming. Sebaliknya, dia akan mendapat masalah. Apakah mungkin untuk pergi? Lu Ming mencibir. Dia mengaktifkan teknik angin surgawi secara maksimal dan mengejar bintang gelap seperti embusan angin. Dark Star sudah terluka dan kecepatannya lebih lambat dari Lu Ming. Lu Ming menyusulnya dalam sekejap mata. Ledakan-ledakan. Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaganya, mengeluarkan segala macam teknik, seperti teknik angin suci, teknik disintegrasi besar, teknik pedang iblis besar. Segala macam serangan berubah menjadi gelombang serangan yang menghancurkan Dark Star. Blokir itu. Mata Dark Star dipenuhi dengan kekejaman. Dia segera mengendalikan pembunuh roh untuk menyerang Lu Ming. Betapapun berharganya Dark Soul Assassin, mereka hanyalah harta duniawi. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan hidupnya? Selama dia masih hidup, akan selalu ada Dark Soul Assassin. Dia ingin menggunakan pembunuh roh bawah untuk memblokir serangan Lu Ming dan membantunya melarikan diri. Selama dia bisa lolos dari jangkauan area penyegelan prajurit, dia akan bisa menggunakan senjata pembunuh hebatnya. Pada saat yang sama, dia juga seorang prajurit surgawi kelas 2, jadi dia juga bisa menggunakan baju besi prajurit surgawi kelas 2-nya. Dengan dua senjata suci ini, Lu Ming pasti tidak akan mampu membunuhnya. Asal dia bisa lolos, dia pasti akan membalas dendam dan memberitahu Lu Ming akibat telah menyinggung perasaannya. Ya, dia ingin membunuh Lu Ming terlebih dahulu. Pada akhirnya, dia tidak dapat membunuh Lu Ming. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Lu Ming telah menyinggung perasaannya. Wah, pembunuh roh lainnya dibunuh oleh Lu Ming. Dengan demikian, hanya dua pembunuh roh gelap yang tersisa di sisi bintang gelap. Pembunuh roh lainnya menyerang Lu Ming dan melancarkan serangan. Perhitungan Dark Star akurat. Selama pembunuh roh Yin ini dapat menghalanginya sejenak, dia akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri dari jangkauan wilayah prajurit terlarang. Dia telah membuat perhitungan yang baik. Di bawah serangan penuh Lu Ming, pembunuh roh itu diledakkan oleh Lu Ming, tetapi berhasil menghalangi Lu Ming untuk sementara waktu. Lu Ming, tunggu saja pembalasan dendamku yang gila. Aku akan membuatmu menyesal dan membiarkanmu mati dalam penyesalan. Melihat mereka hendak keluar dari wilayah prajurit terlarang, Dark Star menghela napas lega. Kemudian, dia menatap Lu Ming dengan ekspresi yang sangat ganas dan niat membunuh yang sangat dingin. Oh, benarkah? Apakah kau begitu yakin bisa keluar dari jangkauan wilayah terlarang prajurit itu? Lu Ming mencibir dan mengejar bintang gelap itu tanpa tergesa-gesa. Asyik. Pada saat ini, rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit. Rune-rune ini saling terkait dan menyelimuti seluruh wilayah senjata terlarang. Rune-rune ini terjalin menjadi dinding emas yang menutupi seluruh area seperti sangkar. Formasi perangkap musuh, 1000 dinding dewa. Baru saja, susunan yang dandan diam-diam pasang adalah susunan sebesar ini. Ekspresi bintang gelap berubah. Merusak. Sambil melolong panjang, Dark Star menyerang dengan sekuat tenaga, mengirimkan cahaya pedang yang menebas dinding emas. Asyik.
Percikan api berterbangan ke segala arah, dan dinding bergetar sesaat. Namun, dinding itu tidak hancur dan menghalangi serangan bintang kegelapan. Pada saat ini, ekspresi Darkstar tidak hanya berubah. Sebaliknya, ekspresinya berubah drastis, menjadi pucat pasi. Ah, 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 istirahat. Bintang kegelapan berteriak histeris dan menyerang dengan panik. Namun, serangannya masih terhalang dan tidak dapat dihancurkan. Formasi hebat yang telah lama disiapkan dan sudah cukup untuk memblokir serangan ahli Kaisar Surgawi tingkat 9. Namun, kekuatan serangan bintang gelap belum mencapai Kaisar Surgawi tingkat 9 dan masih sedikit kurang. Pada saat ini, Lu Ming telah tiba. Sudah kubilang, ini kuburanmu. Lu Ming berkata dengan dingin, tetapi dia tidak menghentikan serangannya. Pada saat ini, Darkstar dan peri terakhir mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk melawan. Namun, hanya ada satu pembunuh roh Yin yang tersisa, dan kekuatan bintang gelap telah menurun drastis. Awalnya, saat berada di alam Kaisar Surgawi, ia mampu bertarung di 4,5 level. Namun, kini, ia hanya mampu bertarung di 3,5 level. Perbedaan satu alam di alam Kaisar Surgawi bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Dengan dua ledakan dahsyat, tubuh jiwa gelap terakhir meledak menjadi abu. Sedangkan Darkstar sendiri, separuh tubuhnya juga hancur berkeping-keping, menyebabkan darah dan daging berterbangan kemana-mana. Ia menderita luka parah. Ledakan, aura kuat Lu Ming menyelimutinya. Niat membunuh yang dingin menyebabkan seluruh tubuh Darkstar bergetar. Kau ingin aku menyesal, menyesal. Kurasa kau tak punya kesempatan itu. Lu Ming berkata dengan dingin. Kamu. Darkstar merasakan seluruh tubuhnya diselimuti hawa dingin yang menusuk tulang. Pada saat ini, ia akhirnya merasakan apa itu ketakutan. Menyesali. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal. Dia benci kenyataan bahwa dia harus menggunakan domain senjata terlarang. Domain senjata terlarang seharusnya menjadi kartu trufnya untuk Lu Ming. Namun, sekarang domain itu telah menjadi rintangan terbesar yang membatasi kelangsungan hidupnya. Dia telah menggunakan wilayah prajurit terlarang, tetapi itu telah menjadi jebakannya sendiri. Mu Yun, kau tidak bisa membunuhku. Kita berdua adalah prajurit surgawi. Jika kau membunuhku, kau akan melanggar aturan surgawi dan akan dibunuh oleh para ahli istana surgawi. Teriak Darkstar, melanggar aturan surgawi. Kau telah membunuh begitu banyak anak buahku, dan kau masih mengatakan padaku bahwa kau telah melanggar hukum surgawi. Tidakkah kau menganggapnya menggelikan? Lu Ming mencibir. Setelah selesai berbicara, dia segera mengambil tindakan. Tidak, kamu tidak bisa. Darkstar meraung gila, ingin melakukan serangan balik. Sayangnya, semua pembunuh roh telah dibunuh oleh Lu Ming. Kekuatan tempurnya sudah jauh lebih lemah daripada Lu Ming. Selain itu, dia terluka parah. Bagaimana dia bisa melawan? Saat serangan Lu Ming jatuh, tubuh bintang gelap langsung meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Menyesal. Bahkan di saat-saat terakhir ketika dia dibunuh oleh Lu Ming, hati Darkstar masih dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Awalnya, dia berpikir bahwa membunuh Lu Ming akan menjadi hal yang pasti. Setelah membunuh Lu Ming, dia bahkan dapat memurnikan Lu Ming menjadi pembunuh rohnya. Dengan bakat Lu Ming, begitu ia menjadi pembunuh roh bawahannya, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Ia akan menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama dan mencapai puncak alam semesta. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tetapi dia juga tertinggal. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan pernah menerima misi ini.